Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama Yesus besertaku. Boleh sambil tepuk tangan, bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sama-sama. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan bersama Penolong yang Setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk kami merenung bersama tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami, kiranya Engkau memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita mau persiapkan dulu ya Alkitab kita mau baca bersama-sama dari Mazmur 27 ayatnya yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oke, kita baca sekali lagi ya anak-anak ya. Kita mau baca Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan tentang suatu alat nih anak-anak. Suatu benda yang kadang kita tidak merasa itu penting, tapi sebenarnya fungsinya justru sangat penting. Kita biasanya kalau memakai benda ini, kita mau berkendara. Jadi kita pakai di luar ruangan ya. Di luar ruangan, di jalan, waktu kita keluar, kita mau pergi ke suatu tempat. Ada yang bisa tebak gak kira-kira apa? Kita memakai itu waktu kita berkendara. Nah, pasti misalnya yakin salah satu dari kamu bisa menjawabnya. Benar banget kalau ada yang menjawab helm. Oke ya, helm tahu ya. Kalau kita mau naik motor, kita kan pasti pakai helm dan kita kencangkan di sini sampai bunyi klik. Baru setelah itu kita pakai dengan benar berarti ya. Nah, kita itu mengenal helm untuk kita ya anak-anak. Kita mengenal helm itu sebagai pelindung kepala. Karena diletakkannya di kepala otomatis dia pelindung kepala. Saat kita naik sepeda motor itu sangat berfungsi sekali. Nah tapi beberapa orang kalau kita lihat di jalan ya. Itu mereka justru kalau keluar dari rumah atau waktu berkendara. Ada kita lihat orang yang dia tidak memakai helm. Padahal fungsinya tadi untuk apa anak-anak? Melindungi kepala. Tidak hanya untuk melindungi kepala, itu melindungi kepala fungsi dari helm kalau kita pakai dari saat memakai kendaraan bermotor ya, itu fungsinya itu. Tapi untuk orang lain, helm punya fungsi yang berbeda. Nah contoh untuk pekerja proyek di bangunan itu ya anak-anak, helm itu berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh. Jadi kita kan nggak tahu kalau proyek membangun apa, di atasnya ada bangunan yang belum kuat, belum kokoh, atau kadang ada jatuhan atau serpihan. Nah helm digunakan untuk melindungi kepala para pekerja proyek ini dari benda-benda yang jatuh. Nah ada lagi untuk pesepeda. Nah pesepeda juga hampir sama ya tujuannya untuk melindungi kepala. Ada atlet skateboard, ada atlet berkuda, ada olahraga anggar, ya, ada juga olahraga tinju dan beberapa cabang olahraga lainnya yang memakai helm. Nah, karena pentingnya fungsi helm ini, beberapa kegiatan itu memiliki helm yang khusus, tidak yang kita pakai untuk berkendara itu ya. Bahan dan bentuknya pun disesuaikan dengan kecelakaan yang terjadi. Nah, contohnya ini, misalnya punya helm yang dipakai untuk olahraga anggar. Nah, misalnya ya bentuknya itu menutupi bagian depan. Itu karena lawan dari permainan anggar selalu datang dari depan. Jadi serangannya dari depan. Makanya di bagian depan itu dia ditutup.
Ada juga helm pembalap motor, olahraga juga ya anak-anak, dibuat dengan bahan yang sangat keras, beda dengan helm yang kita pakai sehari-hari itu. Dibuat dengan bahan yang keras untuk mengurangi dampak dari benturan kepala. Kalau sepeda motor itu kan pembalap, bisa terjadi kecelakaan, dia jatuh. Kemudian nataplah kepalanya itu di aspal, itu dibuat lebih keras supaya mengurangi terjadinya kecelakaan atau mengurangi risiko benturan yang hebat di kepala. Nah, kenapa sih kita mau belajar tentang helm? Ada hubungannya apa helm dengan firman Tuhan? Nah, anak-anak, seperti helm tadi, Tuhan pun melindungi kita dengan banyak cara. Fungsinya helm tadi banyak digunakan dalam olahraga apapun. Banyak ya olahraga yang pakai helm untuk melindungi diri. Tuhan pun juga sama, melindungi kita dengan banyak cara. Tuhan melindungi kita dalam hal makan dengan membuat orang tua kita selalu membuat makanan yang sehat dan lezat untuk kita. Itu Tuhan melindungi kesehatan kita. Dalam hal perjalanan, Tuhan melalui orang tua kita pakai helm saat naik motor. Nah, itu juga salah satu cara Tuhan untuk melindungi kita. Saat bepergian jauh tanpa orang tua, kalau di sekolah ya ini ya, Tuhan berikan kita guru yang mendampingi kita. Jadi kalau kita perjalanan jauh yang berhubungan dengan sekolah, orang tua kita posisinya digantikan oleh guru untuk juga melindungi kita sama seperti orang tua. Kemudian Tuhan juga melindungi kita dari cuaca yang hujan, panas, yang kadang gak menentu. Nah, Tuhan berikan kita apa? Rumah untuk melindungi kita, untuk supaya kita nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Nah, coba kita hitung berapa banyak perlindungan yang Tuhan berikan pada kita sampai detik ini. Misalnya yakin banyak pasti ya, tidak hanya 1, 2, 3, 4, pasti banyak sekali perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau orang tua kita bilang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, nanti begini, nanti begitu. Berarti kita harus belajar untuk patuh pada orang tua, karena itu adalah salah satu wujud perhatian dari orang tua untuk melindungi kita. Tidak ingin kita mengalami sesuatu hal yang buruk. Nah, jadi jangan pernah sekalipun ya anak-anak menyepelekan larangan dari orang tua, dari papa, mama, ataupun dari guru-guru. Kalau melarang kamu bukan berarti kami tidak menyayangi kamu, tapi kami ingin melindungi kamu dari segala hal yang celaka. Nah, orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah berharap bisa menjadi kepanjangannya Tuhan ya anak-anak untuk melindungi kamu, entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Nah, karena apa? Tubuhmu itu adalah hal yang berharga, jadi perlu untuk dijaga. Oke, begitulah firman Tuhan hari ini, dan kita mau bersatu hati lagi di dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk kami mendengarkan firman yang luar biasa. Kami belajar untuk melihat, kami belajar untuk mengetahui betapa Engkau sangat menyayangi kami di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu yang mungkin kadang tidak kami sadari telah Engkau lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga ajari kami untuk kami lebih patuh kepada orang tua ataupun kepada Bapak Ibu guru di sekolah untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada sebagai wujud dari kami menjaga diri kami sendiri. Dan tidak lupa berdoa untuk papa mama yang bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua kami Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.